Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hidayahni dari kelas 11 IPA 2. Nah, jadi di sini saya berasal dari kelompok 2 kimia dan kami akan mempresentasikan materi tentang minyak bumi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adela Salsabila, yang kedua ada Ananda Satria, yang ketiga ada Nabila Septriani, yang keempat ada Novarum Iftina Rahda, dan yang kelima ada saya sendiri, yaitu Putri Hidayahni. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nabila Septriani, saya akan menjelaskan tentang minyak bumi dan kandungannya, serta pengolahan distilasi bertingkat. Minyak bumi dan kandungannya. Minyak bumi terbuat dari pelapukan jasad atau mikroorganisme yang tertimbun dan terisolasi oleh endapan pasir, lumpur, atau zat lain selama jutaan tahun dengan pengaruh tekanan serta panas bumi. Minyak bumi berwujud lumpur yang berwarna hitam pekat yang berbau sangat menyengat dengan kekentalan yang sangat tinggi. Kandungan utama minyak bumi adalah hidrokarbon yang terdiri dari alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi distilasi bertingkat. Minyak bumi merupakan suspensi kompleks dan banyak senyawa hidrokarbon. Fraksi minyak bumi bisa dipisahkan dengan dasar perbedaan rantai karbon dengan metode distilasi bertingkat. Konsep perbedaan titik didih yang lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya adalah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraksi-fraksi minyak bumi. Jadi, fraksi-fraksi minyak bumi ini mempunyai 3 macam, yaitu satu fraksi cair, 2 fraksi padat, 3 fraksi gas. Jadi di sini saya akan membahas fraksi gas terlebih dahulu. Fraksi gas memiliki titik didih terendah, yaitu di bawah 20 derajat Celcius dengan jumlah C1, C4 seperti metana, etana, propana, dan juga butana. Nah, selanjutnya ada fraksi cair. Fraksi cair ini memiliki titik didih antara 30 sampai 300 derajat Celcius dengan jumlah rantai karbon mulai dari C5, C20. Nah, fraksi cair ini terdiri lagi dari 4, yaitu C5, C7 yang dihasilkan pada kisaran 30 derajat Celcius, dan misalkan pentana dan heptana yang digunakan sebagai pelarut organik. Nah, selanjutnya ada C5, C12 dengan rentang suhu 40 sampai 150 derajat Celcius, yaitu bensin dan nafta. Nah, bensin ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, sedangkan nafta itu digunakan sebagai thinner. Selanjutnya ada C13 sama C16 dengan suhu 150 sampai 200 derajat, yaitu terdiri dari 3, yaitu kerosin, aftur, dan solar. Nah, jadi kerosin ini dulunya dipakai sebagai anti serangga dan juga bahan bakar kompor. Namun sekarang kerosin ini dipakai sebagai bahan bakar pesawat seperti halnya aftur. Nah, solar itu dimanfaatkan sebagai bahan kendaraan dan juga sebagai bahan dasar pembangkit listrik. Selanjutnya ada C17, C20 dengan suhu 200 sampai 300 derajat Celcius. Nah, dari sini dapatkan minyak pelumas yang dimanfaatkan sebagai pelicin mesin. Dan yang terakhir adalah fraksi padat. Suhu distilasinya ini di atas 300 derajat dengan jumlah rantai karbon di atas 20 atom. Nah, parafin yang distilasi pada suhu 300 sampai 370 derajat ini memiliki jumlah atom C antara 20 sampai 25. Nah, yang dimanfaatkan untuk lilin dan juga korek api. Sedangkan di bawahnya pada suhu 370 derajat, nah didapatkan aspal untuk bahan pengeras jalan dengan jumlah atom C lebih dari 25. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Novarum Iftina Rahda. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi, antara lain mutu bensin. Bensin atau gasolin atau petrol merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting dan dapat digunakan oleh kendaraan seperti roda 2, roda 3, maupun roda 4. Nah,
kali ini saya akan membahas pertama, komponen utama bensin. Jadi bensin itu mengandung dua komponen utama, yaitu heptana dan isooktana. Dapat kita lihat pada slide tersebut. Pada bagian kiri merupakan heptana dan pada bagian kanan merupakan isooktana. Nah, kedua kita akan membahas jenis-jenis bensin. Jadi bensin itu terdiri dari 3 jenis, antara lain Pertalite, Pertamax, dan Premium. Menurut saya sendiri, bensin ini dapat kita temukan di sekitar kita, antara lain di SPBU. 3. Mutu bensin. Pertama, mutu bensin itu dapat ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam suatu mesin kendaraan. Nah, bensin yang baik itu nantinya tidak menimbulkan ketukan pada mesin tersebut. Kedua, mutu bensin semakin baik jika persentase isooktananya lebih tinggi daripada N-heptananya dalam bensin yang terlibat saat proses pembakaran. Halo, saya Putri Hidayani dan di sini saya akan menjelaskan tentang angka oktan atau bilangan oktan. Nah, mutu bensin itu ditunjukkan oleh suatu angka oktan atau bilangan oktan. Nah, bilangan oktan ini merupakan kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan pada saat proses pembakaran. Angka oktan 100 untuk bensin dengan 100% isooktana karena paling sedikit memberi ketukan pada mesin. Kemudian angka oktan 0 untuk bensin dengan 100% N-heptana karena paling banyak memberi ketukan pada mesin. Contoh, jika bensin jenis Pertalite dengan angka oktannya yang itu 90, artinya mengandung 90% isooktana dan 10% N-heptana. Nah, cara menghitungnya yaitu 90 per 100 dikali 100 ditambah 10 per 100 dikali 100. Hasilnya itu 90 tambah 0 dan jumlahnya itu 90. Kemudian yang keempat ada cara meningkatkan bilangan oktan. Nah, cara meningkatkan bilangan oktan ini ada dua, yaitu yang pertama menambahkan zat aditif yaitu TEL atau tetraethyllead. Tetapi zat aditif TEL ini menghasilkan senyawa timbal yang berbahaya bagi kesehatan sehingga sudah tidak dipakai lagi. Nah, kemudian ada yang kedua itu penambahan zat aditif MTBE atau methyl tertiary butyl ether. Dan kita bisa lihat pada gambar tersebut. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Satria. Saya akan menjelaskan dampak dari pembakaran bahan bakar. Yang pertama, jenis gas CO2 yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, jenis gas karbon oksida atau CO yang dapat menyebabkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Yang ketiga, oksida belerang yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan menimbulkan rasa sakit dan menghasilkan hujan asam. Yang ketiga, oksida nitrogen atau NO dan NO2 yang dapat menjadi bahan pencemar fenomena asap dan kabut. Yang terakhir adalah partikel timah hitam yang dapat menyebabkan sakit kepala, mudah teriritasi, mudah lelah, dan depresi, dan dapat merusak ginjal dan hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.